Selamat pagi, Abang Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi hari ini, kami menyapa saudara sekalian dimanapun kita berada, untuk memulai semua pekerjaan dan aktivitas kita. Mari kita bersama-sama bersaat teduh dan bersama membaca firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita, renungan bagi kita sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Mei 2022. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Posdo rohanami taringot tusi tu debata marhite-hite Kristus. Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kami menyapa Abang Inang dan saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, di dalam semua pekerjaan, aktivitas, dan juga perjalanan yang kita rencanakan sepanjang hari ini. Firman Tuhan ini meneguhkan kita betapa Tuhan adalah Tuhan yang telah memanggil kita dan menetapkan kita untuk sebuah pekerjaan, sebuah karya, keikutsertaan, atau apapun pekerjaan dan profesi kita sehari-hari. Firman Tuhan ini, sebagaimana kesaksian dari Rasul Paulus, adalah keyakinan bahwa Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu, mempercayakan pelayanan itu kepada tiap-tiap orang. Maka tiap-tiap orang diberikan talenta, diberikan kemampuan, kebisaan masing-masing, supaya dengan semua talenta, sebuah kekuatan, kesehatan, dan pemberian Tuhan, kita memakainya untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini menjadi bagian dari kesaksian Rasul Paulus sebagai orang yang dipanggil, yang ditangkap oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan bukan hanya kepada orang-orang Kristen yang dari Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Kristen yang berasal dari kaum bukan Yahudi, atau sering dalam Alkitab disebut sebagai dari orang kafir. Artinya mereka yang pada awalnya tidak mengenal tradisi Taurat atau orang keyahudian. Kesitulah Rasul Paulus disuruh untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah peradaban dan perbauran masyarakat. Dalam pada itu banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dan seringkali oleh karena pekerjaan pelayanan itu ada orang yang membangga-banggakan pekerjaannya atau karya yang telah dibuatnya. Bagi Rasul Paulus sendiri, kesaksian ini berulang-ulang disampaikannya dalam beberapa kitab kirimannya itu, bahwa sebenarnya kalau dia bisa melakukan pekerjaannya, itu hanya semata karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya suatu kali bahkan Rasul Paulus pernah berkata, kalau aku hidup, yang hidup di dalam aku itu adalah Kristus. Galatia 2 ayat 20. Sehingga apa yang kulakukan, apa yang kurancangkan, semuanya betul-betul Kristus yang menguasai. Dan bukan aku lagi yang hidup di dalam aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Kristus yang merajai, Kristus yang berkuasa dan memimpin dia dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Abang Inang dan saudara-saudara, saya kira tidak ada yang salah kalau kita mau setiap pekerjaan yang kita kerjakan itu
betul-betul kita kerjakan dengan terhormat. Tidak ada yang salah kalau seseorang menghargai pekerjaan atau karyanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tentu saja kita mau melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, bahkan kita mau melakukan yang terbaik. Tetapi kalau ada orang yang ingin mencari puji-pujian atau kemegahan dari apa yang dikerjakannya, maka sering orang menjadi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sering kali orang kecewa kalau dia berharap dia dipuji, dia diapresiasi dari apa yang telah dikerjakannya. Maka sebagaimana Rasul Paulus katakan di sini, aku yakin bahwa apa yang aku kerjakan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, sedalam-dalamnya keyakinan kami hanya kepada Allah di dalam Kristus. Artinya bagi Rasul Paulus sendiri tidak ada alasan untuk bermegah karena pekerjaanku, karena kepintaranku, karena pengalamanku. Aku patut bermegah. Tapi justru dia mengatakan itu semua kalau kami sanggup, kata Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini 2 Korintus pasal 3. Kalau kami sanggup pun melakukan pekerjaan itu hanya semata karena Tuhan yang menyanggupkan kami, Tuhan yang memampukan kami. Jadi bukan karena kebiasaan kami, bukan karena pengalaman kami, tetapi karena Tuhan yang memampukan kami. Hari ini Amang Inang dan saudara-saudara dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita, orang-orang yang mau berserah kepada Dia. Kita tahu Tuhan memiliki tangan-tangan yang tak terlihat, yang bisa menolong kita, yang bisa membantu kita melalui cara-cara yang bahkan di luar perhitungan kita. Tetapi Tuhan bisa menolong kita. Inilah keyakinan kita sepanjang kita menyerahkan hidup kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Dialah yang menyanggupkan kita. Kalaupun kita bisa bekerja hari ini, kalaupun kita bisa berkarya, kalau kita bisa menghasilkan sesuatu hari ini, biarlah kita mengatakan itu semuanya Tuhan karena Engkau yang menyanggupkan aku, karena Kau yang memampukan aku sehingga aku bisa melakukannya. Dan itu juga yang mendorong kita supaya kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, memakai waktu yang diberikan Tuhan, memakai semua pemberian dan talenta yang diberikan Tuhan hanya untuk kemuliaan dan kesenangan bagi Tuhan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, Amang Inang dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan, sebagaimana kesaksian Rasul Paulus hamba-Mu, yang mengaku bahwa dia disanggupkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan mengaku bahwa kalau kami bisa melakukan pekerjaan kami, itu semua semata karena Engkau menyanggupkan kami, Engkau memampukan kami. Berkatilah Tuhan kami hari ini dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam perjalanan, dalam pelayanan kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.